Macan Putih, amarga wis kalah, kudune kowe ngabdi nang aku. Ayo bantu aku nang Jawa, goleki keturunane Majapahit. Ayo. Gajah Mada. Gajah Mada. Aku ora timo mergo buyutku padha mati kabeh gara-gara perang Bubat. Kowe sing bertanggung jawab. Gajah Mada. Gara-gara perang Bubat, wong-wong penting nang Sunda mati kabeh. Awakmu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngomong. Aja becek tok. Becek senjata. Gajah Mada, aku gak terima. Gajah Mada. Sosro hati. Gajah Mada. Sosro hati. Kanjeng Gusti, ngapunten. Ngapunten. Si. Lapo? Kenapa kamu teriak-teriak, manggil-manggil Gajah Mada? Ngapunten Gusti Prabu, kula lagi topo. Salaminipun topo sing wonten pikiran kula niku balas dendam, balas dendam, balas dendam. Balas dendam karo sapa lho, Ble? Kula mboten nrimaken gara-gara perang Bubat. Buyut-buyut kula seda sedaya gara-gara diponegara gara-gara Gajah Mada. Mbah Buyut, sik to cicitku mangkene lho. Kowe topo? Tujuane apa? Kula topo tujuane supados marisi sing namine Aji-aji jimat Kanjeng Siliwangi, nggih menika jimat Macan Putih. Ya kene awakmu nguber-nguber sing jenenge Macan Putih, tujuane tapi salah. Yang tujuane kanggo balas dendam, ya kuwi. Awakmu mau ngimpi apa? Tadi kamu mimpi apa? Mimpi pergi ke Majapahit. Mimpi menang tarung kali Macan Putih. Terus Macan Putih kalau jak teng Jawa, kalau jak ngeluruk madosi anak cucu keturunan tiang-tiang Majapahit. Usana mboten wonten. Dalam mimpi saya pergi ke Trowulan Mojokerto. Semua penduduk saya tanya satu-satu, kamu keturunan Majapahit ya? Gak ada yang ngaku. Kamu teriak-teriak seperti itu, investigasi sambil mengacung-acungkan pedang. Iya, wong saya nggak terima. Nggak ada yang ngaku, takut
sama saya. Dicitku tak kandani ya. Prabu Siliwangi yang punya jimat kodam macan putih, kodam maung putih, iku Prabu Siliwangi sing jejuluk Prabu Dewa Prana, pemimpin Pajajaran. Tahun 1484 nganti 1529 tahun. Gak ada masalah. Kerajaan Sunda karo Galuh dicekel piyambake, dicekel beliaunya. Tentram. Prabu Siliwangi sing duwe jimat maung putih kuwi Prabu Siliwangi Sri Paduka Maharaja sing nguasani, sing dadi Maharaja Kerajaan Sunda Galuh. Jeneng asline, jeneng cilike Jaya Dewata. Putrane anak dari Prabu Dewata Niskala, Niskala Wastu Kencana. Oh, kados Siliwangi menika kathah ngaten. Siliwangi itu asalnya teko tembung silih. Silih berarti pengganti. Silih wangi. Wangi iku teko nenek moyange buyute sing jenenge Linggabuana. Wong biyen, wong Jawa, wong Sunda jarang nyebut jenenge rajane sing asli. Tapi sing disebut julukane, nama pseudonim. Oh, makaten. Nah, sepisan maneh Prabu Siliwangi yang kamu maksud itu adalah Prabu Siliwangi yang punya cucu bernama Sunan Gunung Jati, yaitu buyutnya Linggabuana. Nah, Linggabuana inilah yang oleh masyarakat Sunda mendapat julukan Prabu Wangi. Wangi karena mengharumkan nama Sunda. Ketika perang Bubat disuruh ngakui kalah, tunduk dengan Mojopahit, nggak mau. Lebih baik mati sebagai ksatria daripada mati dina Mojopahit. Ngono ceritanya begitu. Oh, terus sebelum dipimpin Linggabuana dan sesudah Linggabuana wafat, ceritanya seperti apa? Sadurunge Linggabuana dadi ratu, Sunda Galuh sering cekcok, rebutan kekuasaan, bersatu pecah lagi, bersatu pecah lagi. Nah, setelah dipimpin Linggabuana bersatu, kemudian maju dan jaya. Setelah perang Bubat terjadi, Linggabuana mati, nyatanya Sunda dan Galuh pecah lagi. Akhirnya kerajaan Sunda dan Galuh dipersatukan, dipimpin Prabu Siliwangi, disebut sebagai kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Maksudnya Pajajaran karena berasal dari dua kerajaan yang sejajar, yaitu Sunda dan Galuh. Sama-sama besar, sama-sama kuat. Sehingga sebelum dipimpin Raja Linggabuana sering cekcok rebutan kekuasaan, dipersatukan oleh Linggabuana. Linggabuana wafat di perang Bubat, cekcok lagi, terjadi rebutan.
Baru pada zamannya Prabu Siliwangi yang saya katakan tadi, kembali Pajajaran jaya. Memang pada zaman dulu orang Sunda dan orang Jawa menyebut nama rajanya itu dengan pseudonim, dengan julukannya. Maka diberilah julukan Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata atau Dewa Pranata itu dengan sebutan Siliwangi. Silih wangi, silih artinya pengganti, wangi iku penggantine Linggabuana. Setelah perang Bupat, Siliwangi dipimpin oleh cicitnya, yaitu Prabu Siliwangi, buyut dari Linggabuana. Sembah nuwun pencerahanipun. Terima kasih pencerahannya. Yang jelas setelah Linggabuana wafat, penggantinya, anak cucunya, sebelum dipimpin oleh Prabu Siliwangi, penggantinya itu raja pecahan, kan pecah lagi. Sunda ada rajanya sendiri, kalau ada rajanya sendiri. Raja-raja mereka ada yang bijaksana, ada yang tercela. Yang tercela contohnya siapa, Gusti Prabu? Kolo Gemet. Mendapat julukan Kolo Gemet karena orangnya lemah, lelet, tapi suka menyengat. Oh, berarti tercela. Ya, ada lagi raja yang namanya Mandi Minyak. Mandi Minyak. Memang selama memimpin yang dipikirkan dirinya sendiri. Bergelimang harta, tidak memikirkan rakyat. Mandi minyak, ya. Mandi minyak, Gusti Prabu. Ya, ono maneh sempak wajah, sempak bojo. Sempak niku kan sidi celana dalam. Wojo niku kan baja, berarti celana dalamnya dari baja dikasih gembok, ngoten tak? Duduk. Bukan. Kalau diterjemah secara letterlek, memang sempak baja itu, sempak wojo itu celana dalam yang dari baja. Tapi ini bahasa Bali kuno, sempak wajah itu namanya, artinya giginya tanggal, ompong. Karena ompong, dia menyadari tidak layak jadi raja, terus mengundurkan diri, akhirnya jadi petapa. Itu sempak wajah, sempak wojo. Oh, makasih. Yang jelas sebelum dipimpin Maharaja Linggabuana, disebut Maharaja, Maha itu besar, karena menguasai kedua-duanya, ya Sunda, ya Galuh, maka disebut Maharaja. Setelah ditinggal mati, pecah, dan setelah tahun 1482 sampai 1521, 19 tahun kembali dipimpin oleh Siliwangi, penerus dari Prabu Wangi, yaitu Prabu Linggabuana, cicit dari Linggabuana yang mempunyai jimat macan putih tadi. Linggabuana orangnya sakti. Begitu pula dengan Siliwangi, Prabu Siliwangi, orangnya sakti, punya jin pelindung yaitu Kodam Naung Putih.
pasukan Harimau Putih. Itu yang saya cari-cari. Saya bertapa untuk mendapatkan jimat itu. Kodam Naung pasukan Harimau Putih didapat oleh Raden Prabu Siliwangi ketika beliaunya mengembara dalam perjalanan ke Suruk Sawer Majalengka. Tiba-tiba dikepung segerombolan macan putih jadi-jadian. Sama. Nah, gerombolan macan putih jadi-jadian itu dikalahkan oleh Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi itu dideteksi sebagai keturunan dewa sakti. Akhirnya Raja Siliwangi berhasil mengalahkan panglimanya macan putih, macan jadi-jadian. Namanya Maung Bodas. Akhirnya setelah kalah, konsekuensi logisnya pasukan macan putih siap mengabdi dan mendampingi kemanapun Raja Siliwangi bepergian. Yang keempat, orang yang sudah mendapatkan kodam Maung Bodas, orangnya teliti, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak, tidak grosa-groso, tidak gegabah. Terus yang kelima memiliki tatapan mata yang tajam, tatapan matanya berbinar. Sepertinya kamu sudah punya tatapan mata yang berbinar. Tinggal sembayangnya yang kurang. Matanya berbinar-binar, kelopak matanya berisi energi yang kuat. Itu 5 ciri-ciri orang yang mewarisi yang namanya kodam Maung Bodas. Saya mau bertapa lagi sampai mendapatkan yang namanya jimat-jimat perlindungan supaya saya merasa aman dan tenang, dan mudah-mudahan saya sudah tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa dengki dan kesumat lagi. Yowis bener, mula saka iku yen mengko awakmu topo kalau bertapa lagi heningkan cipta. Tujuannya bukan untuk balas dendam. Prabu Siliwangi walaupun kuat, sakti, dia tidak semena-mena, tidak mengalahkan raja-raja kecil di sekitarnya, tidak untuk menundukkan raja-raja lain, tetapi dia pengen agar Sunda dan Galuh bersatu dan rakyatnya merasakan nyaman. Sri Baduga, Maharaja, pemimpin Pajajaran Prabu Dewata Prana, juga mempunyai julukan sebagai pemanah rasa. Menapa menika? Apa itu pemanah rasa? Dia mengalahkan mungsuh-mungsuhnya, menyatukan daerah-daerah kecil taklukannya bukan dengan perang, tapi dengan menikahi
perwakilan orang-orang yang ada di daerah-daerah bawahannya. Mekaten, ya memang dia ganteng. Jangankan wanita tidak kelet, yang namanya tetel, jadah diinjak lengket. Sehingga tidak ada daerah yang memberontak. Karena ada perwakilan anak dari selir-selirnya yang jadi pejabat dan siap mendukung. Makaten menundukkan tidak dengan cara berperang, ya, bertahan hingga 39 tahun karena ia sakti dan selalu dilindungi segerombolan macan. Ngaten, sampai-sampai dia nggak sadar ketika dibacok mungsuh dari belakang, mungsuhnya terkapar. Dia noleh kaget, ada apa? Ternyata mungsuh yang mau bacok tersebut sudah didahului, dikerjain, dikalahkan oleh macan harimau yang tidak tampak. Keren. Saya pengen dapat aji-aji itu. Bertahan hingga 39 tahun karena ia sakti dan selalu dilindungi segerombolan macan jadi-jadian. Jadi tidak ada yang berani mengusik kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya selama itu, sebelum Prabu Siliwangi akhirnya moksa. Apa itu moksa? Bertapa, naik ke angkasa, naik ke langit. Aku Gajah Mada hadir di mimpimu, tapi tidak bermaksud untuk mengganggu tapamu. Saya mohon maaf kalau banyak orang mengira saya yang mengerahkan pasukan Mojopahit, pasukan Bayangkara, untuk meluluhlantakkan prajurit dan orang-orang dari Sunda yang pada saat itu mengantarkan untuk acara pernikahan. Bukan saya difitnah. Mungkin orang lain atau pejabat lain yang mengerahkan untuk menyerbu secara mendadak dan untuk mengakui agar Sunda takluk dengan Mojopahit. Bukan saya. Tapi tahunya saya yang difitnah. Katanya, mana mungkin prajurit bergerak tanpa dikomando oleh pimpinannya. Saya waktu itu jadi Mahapatih Gajah Mada. Maafkan bila kamu merasa aku yang telah menyebabkan peristiwa yang namanya peristiwa Perang Upat.